kemungkinan besar sesuai dengan sabda Bung Karno ini, Gunung Semeru bisa jadi tercabut dari akarnya dan Gunung Merapi akan terbelah. Ini lahar sampai ke Ambarawa. Ini babat terakhir manakala kita diingatkan tidak mau. Sebab kita kan rumangsa lebih wasis nih. Rumangsa lebih bisa, rumangsa lebih pinter daripada leluhur, pujangga, resi, pendeta gitu loh. Doanya seolah-olah sudah ampuh banget lah, padahal hanya rata-rata sekarang doanya hanya minta kaya. Kaya untuk pribadi, kaya untuk golongannya, begitu loh. Salam mulia, Mbah. Salam mulia. Masih terkait beberapa gunung ini ada, kalau di Pulau Jawa ini ada Gunung Merapi dan Gunung Semeru yang masih terus bergejolak hingga hari ini begitu. Dan itu sesuai juga dengan yang pernah panjenengan sampaikan bahwa Gunung Merapi saat itu, saat beberapa bulan yang lalu panjenengan membuat video itu, Gunung Merapi nantinya akan mengalami fase seperti Gunung Sinabung. Begitu juga Gunung Semeru juga mengalami fase seperti halnya Merapi dan Sinabung, dan ini menurut saya sangat terbukti begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, di tahun 2022 nanti apakah Gunung Merapi maupun Gunung Semeru ini masih tahap seperti ini, seperti Gunung Sinabung, atau akan mengeluarkan atau akan beraktivitas yang dahsyat begitu, Mbah, daripada kemarin-kemarin begitu. Menurut pandangan panjenengan seperti apa? Monggo wedaranya. Matur nembah nuwun. Tapi uluk salam mulya atur badya Wisnu Kana Nusantara. Hong wilahing jati nuhuni ajat-ajat luhur Nusantara tabe-tabe uluk salam mulia. Saya enggak memastikan ya, kembali lagi saya enggak pernah memastikan, tapi saya memberikan odo-odo yang mana tahun dulu itu ketika Merapi itu dinyatakan awas apa-apa itu, saya mengatakan bahwasanya Merapi hanya akan mengikuti gerakan Sinabung. Lalu kemarin Semeru pun saya mengatakan Semeru akan mengikuti gerakan Sinabung dan Merapi. Dan sampai detik ini gejolaknya menurut seismograf apa-apa itu kan terus. Seismograf ya di tim pemantau gunung itu kan ada alatnya. Terus begitu. Nah, sekarang kita berbicara keberakhiran gunung yang seperti itu akan seperti apa gitu loh. Ya, tapi saya jangan dianggap menakut-takuti, cuma saya ada-ada karena obah musiking jalma itu tan kena ndedel marang garising pepesti. Ora bisa ndedel marang garising pepesti kecuali satu atau dua orang saja yang terilhami oleh anugerah Tuhan yang bersifat wahyu, ya, yang bersifat wahyu ya, seperti kalau zaman jahiliyah ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Indonesia akan merdeka dari kolonial menjadi republik merdeka itu ya Bung Karno gitu loh. Jadi ini diperlukan orang yang tertentu, yang terkhusus, bukan berarti saya magang jadi dukunnya gunung, enggak gitu. Cuma saya akan mengatakan bahwasanya kita ingat kepada ngendikanipun atau lebih tinggi dari ngendika itu adalah sabdanya Bung Karno. Kita mengingat kepada sabda Bung Karno ya, tingkatan di atas ngendika itu kan sabda. Ya, karena dia saya meyakini itu keturunan Wahyu Gung Nusantara, sehingga beliau pernah bersabda, beri aku 10 pemuda, niscaya akan aku guncang dunia. Dan beri aku 1000 orang tua, niscaya akan aku cabut Semeru dari akarnya. Sekali lagi, beri aku 1000 orang tua, niscaya
akan aku cabut Semeru dari akarnya. Nah, ini mesti kita berpikir yang lebih jauh, menghayat yang lebih nampak bahwasanya jejak Semeru itu telah disertai dengan sabdanya Bung Karno ketika beliau menjabat dan bergelora akan mendeklarasikan Indonesia menata dunia baru dengan Pancasila. Ini kata-katanya menggelegar yang demikian. Nah, saya mengutip daripada pidato beliau yang mengatakan, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan aku cabut Semeru dari akarnya. Kemungkinan besar Semeru nanti ya kemungkinan pada tahun 2022 atau melesetnya 2023 Semeru laksana tercabut dari akarnya, yang dikarenakan saya meyakini adanya arwah Bung Karno atau sukmanya Bung Karno itu sangat kurang rela atau bahkan tidak rela tujuan besar Indonesia merdeka ini, ya membangun tatanan dunia baru dengan Pancasila ini tergoyak oleh, mohon maaf, sekarang bersatu ya namun rukun tidak ada, kerukunan nyaris tidak ada, dan tidak ada yang mengambil suri tolada daripada para pendiri bangsa ini. Lalu saya mengatakan kalau Gunung Merapi dimungkinkan itu juga akan terbelah, ya dimungkinkan, saya nggak memastikan. Kemungkinan Merapi akan terbelah dan lahar ini sampai ke Rawawening. Rawawening itu mana itu? Ambarawa, Mbak. Ambarawa, ya. Ini lahar sampai ke Ambarawa. Ini babat terakhir manakala kita diingatkan tidak mau. Sebab kita kan rumangsa lebih wasis nih. Rumangsa lebih bisa, rumangsa lebih pinter daripada leluhur, pujangga, resi, pendeta gitu loh. Doanya seolah-olah sudah ampuh banget lah, padahal hanya rata-rata sekarang doanya hanya minta kaya. Kaya untuk pribadi, kaya untuk golongannya, begitu loh. Nah, ini yang kita itu sebenarnya ironis sekali. Kamu bangsa Indonesia kok tidak memikirkan Indonesia, kamu orang Nusantara kok tidak memikirkan Nusantara. Ini kan ironis. Nah, dalam hal ini saya mengatakan bahwasanya yang perlu diingat, Gunung Semeru itu, Bung Karno mengatakan demikian bukan orang sembarangan ya. Bung Karno bukan orang sembarangan sehingga berani mengatakan demikian. Apabila Semeru itu kita harus menyadari sesuai legendanya kedunungan Kiai Pasopati. Ya, lalu Gunung Merapi kedunungan Kiai Baru Klinting. Kalau sana berupa keris, Gunung Semeru, keris Pasopati, keris Kadewatan. Kalau Gunung Merapi ini berupa tombak Kiai Baru Klinting, begitu loh. Lah ini sekarang kita sudah dinyinyirkan atau telah nyinyir sendirinya gitulah. Kalau dinyinyirkan berarti saya menuduh ada yang menyinyirkin, ya. Tapi ini setelah nyinyir, legenda ini nyaris tidak ada, ibaratnya labuan atau apa cara anunya itu upakarti, memetri atau sesaji sudah mungkin tidak ada, sehingga laksana saya mengatakan kemarin bahwasanya Kiai Pasopati ini perlu tuan untuk menghadap Tuhan. Berlainan nih antara tuan dengan Tuhan. Artinya arepa kaya ngopo bangsa alus tanpa ada referensi dari manusia tidak mungkin sampai kepada kasampurnan kalau paham saya gitu loh. Nah, kalau paham yang umum ya surga gitu. Lah ini Kiai Pasopati perlu tuan untuk sampai kepada Tuhan, mendapat pengampunan Tuhan. Lah Kiai Baru Klinting pun juga demikian, perlu tuan untuk sampai kembali kepada Tuhan secara sempurna. Lah kita semua sekarang sudah nyaris terkikis habis hal-hal yang demikian, kepercayaan yang demikian, sehingga ya mau tidak mau kita harus menerima akibatnya. Akan adanya kejadian dimungkinkannya Semeru akan tercabut dari akarnya dan Merapi akan terbelah menjadi dua. Oke, nuwun sewu, saya tanya ini, Mbak. Ini di kalangan rasional kan agak susah ini kalau pertama Gunung Semeru tercabut dari akarnya. Itu kan kalau kita menyimaknya itu sebagai sebuah peribahasa atau sebuah majas hiperbola lah. Jadi kalimat yang seolah-olah membesarkan dampaknya begitu gitulah. Itu kan hanya sebuah sanepa begitu, Mbak. Apakah mungkin lalu terjadi secara betul-betul Semeru bagaikan tercabut dari akar-akarnya, satu. Nah, yang kedua, itu Merapi lahar yang dimaksud sampai Rawapening itu lahar dingin atau lahar yang menyala-nyala atau bagaimana, Mbak? Kan itu melewati Magelang dan sekitarnya itu juga dataran tinggi juga, Mbak.
Sekarang saya nggak berbicara kaum rasional ya, artinya ini kaum rasional apapun alat saya pernah mengatakan sepandai apapun manusia tidak mungkin akan bisa menembus rahasia alam yang terselimuti oleh rahasia alam. Namun saya mengatakan Gunung Kelut ini kecil loh. Ketinggian laharnya sampai 17 kilo sehingga sampai ke Jawa Barat. Bahkan sampai sebagian Ciamis, Bandung gitu loh. Ya kan? Ya, Lah, itu abu vulkanik. abu vulkanik, lah termasuk pula ini Gunung Semeru tidak menutup kemungkinan kita kan nggak tahu. Seismograf itu tidak bisa merekam sedetail mungkin perut bumi, ibaratnya kan nggak sampai kepada inti bumi. Iya. Lah ini saya mengatakan kalau dulu Bung Karno orang rasional nggak? Sangat Iya. rasional kan? Nggih. Namun juga diperpadukan dengan kekuatan batin, legenda yang ada, dan dia itu ngenut laku lajering sukmo, dia ngenut laku lajering wahyu, sehingga antara bisa mengkombinasi antara yang logis dan yang magis gitu aja lah cara nunya. Kalau sekarang saya dibantah dengan orang-orang logika, boleh-boleh saja. Namun ini saya mengatakan berdasarkan pandangan metafisik saya, pandangan batin saya, kekuatan Nusantara itu ring of fire apa ya? Ring of fire, sehingga saya meyakini bisa jadi dalam perut bumi ini masih ada sekian lahar panas taruhlah yang siap menghembuskan dari berbagai gunung. Namun wacana saya kemungkinan besar sesuai dengan sabda Bung Karno ini, Gunung Semeru bisa jadi tercabut dari akarnya dan Gunung Merapi akan terbelah, begitu loh. Lah, ini kalau Gunung Merapi babat daripada Kiai Baru Klinting, kalau Gunung Semeru adalah pusaka Pasopati. Nah, itu tercabut dari akarnya maksudnya hilang apa seperti tugel gitu atau seperti tambora? Kalau begitu? Tambora itu seperti apa dulu? Oke. Nah, ini sejarah. Jangankan, mohon maaf Mas, kan pernah itu literasi menyatakan Pulau Jawa terpisah dengan Sumatera itu kan ya. Nggih, Krakatau. Ya kan, Krakatau. Lah kemungkinan walaupun kecil jangan dianggap kecilnya si gunung ini, itu yang saya maksud. Lah kemungkinan itu nanti ya mohon maaf seperti Dieng akhirnya hanya menjadi Telaga Warna. Saya meyakini kalau Dieng itu dulu juga gunung berapi yang kurang lebihnya ya seperti Gunung Semeru atau Gunung Slamet bahkan. Tapi sekarang yang tinggal Telaga Warna dan apa itu Kawah Kidang kan. Nah, kemungkinan nantinya akan terjadi seperti itu, tapi saya nggak memastikan. Lah, karena mohon maaf, yang namanya secara metafisik bahwasanya Kiai Pasopati perlu Tuhan untuk bisa sampai kepada Tuhan gitu loh. Untuk bisa sampai kepada Tuhan dalam arti menggapai pengampunan Tuhan harus mengabdi melalui manusia gitu loh. Termasuk juga Kiai Baru Klinting. Lah, saya tidak akan mengatakan lebih jauh, yang jelas bagaimana caranya itu kan rentetannya panjang gitu ya. Saya mengatakan intinya jika Semeru tercabut dari akarnya dan Merapi terbelah menjadi dua, kita akan bisa berbuat apa? Artinya saya memberikan ododo kewaspadaan lahir dan batin kita. Sekarang kan ada Badan Penanggulangan Bencana. Semestinya kita berwacana ke situ. Saya pernah mengatakan juga Badan Penanggulangan Bencana juga seyogyanya tidak menanggulangi secara dohir saja, tapi juga patut menanggulangi secara batin. Lah ini saya hanya memberikan ododo, saya tidak menakut-nakuti. Namun jika Semeru tercabut dari akarnya dan Merapi terbelah menjadi dua, kita mesti bersiap diri, berserah diri. Artinya mengantisipasi kesiapan lahir batin kita harus kita tata. Saya rasa demikian. Terima kasih.